자, 지금부터 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. 이 사안을 MBC가 보도하게 된 건 이 배가 부산항으로 입항한 사이 선원들이 한국 정부 그리고 MBC에 도움을 요청했기 때문입니다. Isu mengenai dugaan perbudakan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal penangkapan ikan asal Cina ramai diperbincangkan setelah diberitakan oleh stasiun televisi Korea Selatan MBC News pada Selasa 5 Mei 2020. Media itu juga mengunggah sebuah video ke kanal YouTube MBC News dengan judul berbahasa Korea yang jika diterjemahkan berarti 18 jam sehari kerja, jika sakit dan tersembunyi buang ke laut. Dalam video tersebut terlihat beberapa jasad WNI ABK kapal Longsing 629 China yang meninggal akibat sakit dibuang ke laut. Video tersebut sempat menjadi trending di Korea Selatan. Hal itu karena ABK kapal yang menjadi saksi atas kejadian itu sempat meminta tolong kepada pemerintah Korea Selatan dan media itu, sebagaimana dijelaskan oleh YouTube asal Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia, Jang Han-sol atau dikenal dengan Korea Reomit. Video yang bakal kita lihat habis ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di perkapalan Cina, kapal besar yang pergi menangkap ikan itu. Jelasnya melalui sebuah unggahan di YouTube pada Rabu 6 Mei 2020. Dan MBC News berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapalnya itu pergi ke Busan atau mampir ke pelabuhan Busan di waktu itu. Orang-orang Indonesia menyampaikan berita ini kepada pemerintah Korea dan juga MBC. Orang-orang ini yang meminta bantuan. Lebih lanjut, Han-sol mengatakan bahwa MBC awalnya tidak mempercayai kabar itu saat pertama kali video yang ditunjukkan para ABK, apalagi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terlihat dibutuhkan investigasi internasional sesegera mungkin atau secepat mungkin, kata Han-sol, menjelaskan pernyataan pembawa berita media tersebut. Dalam video itu juga terdapat cuplikan yang menunjukkan adanya surat pernyataan antara para ABK dengan pihak terkait mengenai kontrak kerja mereka. Selain itu, beberapa ABK juga terlihat bersaksi menjelaskan kronologi kejadian di atas kapal. Menurut Han-sol, salah seorang ABK menjelaskan ke media itu bahwa para ABK memiliki tempat kerja yang buruk dan terjadi eksploitasi di kapal tersebut. Selain itu juga terjadi diskriminasi di atas kapal itu, di mana para ABK WNI tidak mendapatkan air minum yang selayaknya didapat ABK asal Cina. Jadi dikatakan kalau mereka itu sebenarnya bawa air minum, air mineral, tapi yang diminum air mineral itu cuma nelayan Cinanya. Sedangkan untuk nelayan Indonesia disuruh minum air laut yang difiltrasi, jelas Han-sol. Ia juga menyatakan bahwa para ABK bekerja 18 jam sehari. Mirisnya upah mereka diterima juga jauh dari bawah layak. 5 di antara nelayan setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar 120 US dollar, berarti sekitar 1, jutaan katanya. Berarti gaji bulanan itu hanya 100.000 saja. Viralnya dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK asal Indonesia itu telah mendapat perhatian dari pemerintah. Kementerian Luar Negeri mengatakan sudah meminta penjelasan Cina. KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini, kata Kemenlu dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia Kamis. Guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya, Kemenlu akan memanggil Duta Besar Cina. Berdasarkan data Kemenlu,
Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI, sebanyak 15 diantaranya berasal dari kapal Longsin 629. KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020, sedangkan 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal dengan inisial E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. Sedangkan 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kedua kapal itu. Aturan pelarungan jenazah diatur dalam International Labour Organization atau ILO Service Regulation. Setidaknya ada syarat, yakni jenazah penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.